Selamat pagi, salam sehat. Saya Dr. Budi, izin sharing tentang kesehatan. Tidak di puskesmas, tidak di praktek dokter, hampir penyakit utama yang dikeluhkan oleh pasien yang datang dan dicatat di dalam catatan kesehatan itu adalah infeksi saluran nafas atas, atau itu bisa merupakan laringitis atau faringitis dan sebagainya. Nah, ini ditandai dengan biasanya gejala batuk pilek, demam, atau tenggorokan sakit, dan efeknya bisa menggigil, kemudian badan lemas dan sebagainya. Penyakit ini penyakit yang paling utama, sehingga ini harus kita ketahui bersama-sama bagaimana mencegahnya. Seperti kita ketahui bahwa ISPA atau infeksi saluran napas atas ini merupakan konsekuensi dari fungsi tubuh kita dalam menghirup udara. Seperti kita ketahui, di dalam saluran tenggorokan kita yang tidak terlalu besar, tapi dilewati oleh udara. Kalau kita bernapas kurang lebih sekitar 1 liter per hirup napas, kalau 1 menit itu ada sekitar 15-20 liter. Kalau 1 jam bisa dikalikan 60, sekitar 900 sampai 1000 liter per jam udara keluar masuk. Kalau 1 hari bisa sampai 50.000 liter udara keluar masuk. Dan udara di sekitar kita, semakin kita itu di tempat yang kurang sehat, banyak polutan, kering, panas dan sebagainya, apalagi di lingkungan di mana banyak orang yang sakit juga, otomatis risiko untuk terjadinya atau kita ketularan sakit semakin tinggi. Itulah kenapa penyakit ini sering terjadi pada orang-orang, terutama di tempat-tempat yang di daerah perkotaan, di mana udaranya kering dan polutannya banyak. Faktor utama selain karena kuman-kuman kontaminasi banyak, ada misalnya orang minum es, dicetuskan dengan minum es, atau mungkin kehujanan, atau mungkin udara yang sangat dingin. Ini terjadi karena apa? Hal ini terjadi karena ketika udara dingin, maka udara yang keluar masuk di dalam saluran kita ini suhunya relatif dingin dibanding tubuh. Akibatnya pembuluh darah yang ada di sekitar faring, sekitar saluran tenggorokan kita ini, pembuluh darahnya akan mengecil. Kalau mengecil, otomatis aliran darah tidak terlalu besar sekali sampai ke ujung-ujung permukaan kulit. Padahal kita tahu bahwa darah itu terkandung antibodi yang sangat kuat sekali, yang digunakan untuk membunuh kuman-kuman yang nempel di kulit kita. Karena antibodinya kurang, kemudian juga sel-sel pemakan kumannya kurang, otomatis kuman yang nempel seakan-akan bisa berjaya. Nah, itulah kenapa orang sering sakit infeksi saluran napas atas pada saat musim dingin atau hujan dan sebagainya. Bahkan beberapa orang yang minum es sama, karena minum es otomatis pembuluh darah di sekitar mulut dan tenggorokan akan mengecil. Karena mengecil, seperti tadi, aliran darah yang membawa antibodi dan sel-sel pembunuh bakteri akan berkurang. Bakteri akan berjaya dan berkembang dengan cepat. Inilah yang menyebabkan infeksi. Kalau pada saat radang ringan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah merasa tidak nyaman di tenggorokan, maka kita harus minum air yang hangat. Bahkan kalau perlu kita sendok pelan-pelan air yang panas, kita tiup, kita minum seteguk-seteguk. Fungsinya bukan untuk kita mengurangi haus, tetapi kita menghangatkan tenggorokan. Dengan begini maka udara akan yang mengandung kuman akan tereliminasi, kuman-kumannya yang nempel di tenggorokan kita oleh antibodi maupun sel-sel pemakan bakteri. Bahkan beberapa case kita bisa kumur-kumur dengan povidone iodine atau
saat pengumur yang lain, sirih, rebusan sirih dan sebagainya bisa kita untuk kumur. Bahkan kita bisa juga melakukan spray ketika kita seperti ada radang, kita dispray dikit betadin atau povidone iodin, spray halus di tenggorokan dan kemudian kita kumur. Karena kumur itu akan menghilangkan povidone yang di mulut, sementara dia masuk di tenggorokan ini bisa terkena. Nah, inilah cara yang bisa kita lakukan di rumah. Kalau sampai terjadi sampai berat ditandai dengan kita sampai sakit, demam berat, dan kemudian kita lemes berat, bahkan nyeri telan, itu tandanya infeksi itu sampai mengaktifkan limfonodi di sekitar kita itu, sehingga dia memproduksi antibodi yang berlebihan, yang cukup banyak, sehingga dia membesar, dan itulah yang membuat kita kalau nalan sakit. Kalau seperti ini tentu saja kita harus datang ke dokter untuk diberi antibiotik kalau perlu. Nah, bagaimana kalau kita mencegahnya? Makanya kita kalau datang ke daerah dingin, kita harus menghangatkan tubuh kita, menghangatkan saluran napas kita. Bahkan penggunaan masker sangat membantu sekali, karena ini akan menambah filtrasi bakteri maupun juga fungsi penghangatan yang dilakukan oleh Ponca di dalam hidung kita. Minum air yang panas, jaga kesehatan, makan yang teratur adalah salah satu cara tambahan untuk mencegah infeksi saluran napas atas. Demikian, terima kasih. Anda bisa mencegahnya penyakit yang sangat mengganggu ini. Terima kasih.